Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, atmosfer udara tampak sangat padat dan kecepatan aliran udara menjadi sangat lambat. Ketika kedua orang itu saling memandang, percikan api tampak berterbangan. Situasi di sini tentu saja dapat dirasakan oleh para petinggi di langit, dan banyak tatapan penasaran langsung tertuju padanya. Lagi pula, mereka yang bisa datang ke sini bisa dibilang memiliki bakat luar biasa. Bahkan jika mereka ditempatkan di sekte mereka akan diprioritaskan untuk pelatihan. Si kecil ini benar-benar sampai di sini. Pria tua berjanggut putih di singgasana merah muda itu tersenyum tipis. Mendengar perkataannya, bahkan lelaki tua berpakaian hitam yang selalu berwajah dingin pun mengalihkan pandangannya kepadanya. Dia memang sedikit berbakat. Hebat sekali, bisa mencapai titik ini dengan tingkat kultivasi Rana Ying yang tingkat ke-7. Pria tua berpakaian hitam itu mengangguk pelan. Jarang sekali ada pemuda dipuji oleh orang sepertimu, kata lelaki tua berjanggut putih itu sambil tersenyum. Mendengar ini, lelaki tua berjubah hitam itu meliriknya, lalu berkata dengan tenang, "Jika kau ingin menerimanya ke dalam sekte, aku khawatir itu tidak mungkin." Orang tua berjanggut putih itu mengalihkan pandangannya, lalu melirik orang-orang dari pasukan lain dan sedikit mengerutkan kening. Memang benar, seperti kata orang tua itu, dia bukanlah satu-satunya yang mengincar anak itu. Dan siapa yang akan dipilih anak itu pada akhirnya masih belum jelas. Mari kita tetap lihat dia. Kalau anak itu bisa lulus ujian Huanceng, popularitasnya pasti akan meningkat lagi, kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil tersenyum tipis. Orang tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak berkata apa-apa lagi. Di puncak tangga surgawi ketiga, meskipun Cukwaseng tidak bergerak, tubuhnya bergemuruh dengan gelombang kekuatan dahsyat. Rasa tertekan yang kuat perlahan menyebar, menyebabkan suasana di sekitarnya semakin padat. Huan Chen memiliki ekspresi penuh belas kasih di wajahnya, tetapi matanya tertutup sekali terbuka dan memancarkan kilatan cemerlang yang membuat orang tidak berani meremehkannya. Pada saat ini, terdengar suara lonceng bergema di langit. Huan Chen menyatukan kedua tangannya dan sebuah lingkaran cahaya muncul di belakang kepalanya. Di dalam lingkaran cahaya itu, terdapat sebuah lonceng Buddha kuning kuno yang tergantung. Lonceng itu bergetar sedikit dan suara loncengnya pun terdengar. "Tuan Muda Chu, terimalah jurusku ini." Huan Chen tersenyum tipis. Bibirnya membuka dan menutup dengan cepat, seolah-olah seorang Buddha misterius tengah bergema. Saat berikutnya, lonceng Buddha itu bergetar dan lingkaran gelombang suara menyebar darinya. Menyebar ke depan dengan kecepatan yang lebih lambat, tetapi tidak dapat dihindari. Cukwaseng menatap gelombang suara itu, matanya dipenuhi kesungguhan. Ia merasakan bahaya yang kuat dari gelombang suara itu. Ia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan kakinya menghentakkannya ke tanah. Tiba-tiba, raungan naga yang rendah dan menggelegar bergetar, menggetarkan daging dan darahnya. "Pergi dari sini." Saat berikutnya, Cukwaseng tiba-tiba melangkah maju, mengepalkan kelima jarinya, urat-urat di lengannya menonjol, dan menunjuk ke depan dengan ganas. Pukulannya tampak biasa saja, tetapi saat dilancarkan, udara di sekitarnya berguncang hebat, dan gelombang udara setinggi 1000 kaki melonjak, lalu menghantam gelombang suara.
Gelombang udara meledak satu demi satu, dan tinjunya menembus gelombang kejut dan mengenai gelombang suara. Saat gelombang suara itu mengenai tinju, seluruh tubuh Cukwangseng bergetar hebat, dan daging di lengannya berfluktuasi seperti gelombang suara. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi mengalir melalui meridiannya dan berkumpul di tinjunya. Rusak! Saat berikutnya, tatapan dingin tiba-tiba terpancar di matanya, dan geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Udara di sekitarnya langsung meledak dengan dahsyat. Gelombang kejut dahsyat menyebar, dan bahkan ruang tampak terdistorasi. Mata Quan Chen sedikit menyipit. Lalu ia menggenggam kedua tangannya lalu memutarnya pelan. Lonceng Buddha di dalam lingkaran cahaya itu mulai bergetar lagi, dan gelombang suara menyapu keluar darinya. Tinju Cukwangseng menghantam ke depan, langsung bertabrakan dengan gelombang suara. Keduanya bertabrakan, dan suara tabrakan logam bergema, mengguncang ruang sekitarnya. Tubuhnya langsung bergetar, dan pada saat gelombang suara itu pecah, ia terlempar mundur dan punggungnya membentur batu besar dengan keras. Batu besar itu langsung runtuh, kemudian meledak menjadi awan serpian batu. Namun, Cukwangseng membenamkan kakinya ke tanah. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali dan menahan gaya hentakan tersebut. Wajahnya tetap tenang saat dia menarik kakinya sedikit demi sedikit untuk mendarat di tanah berbatu lagi. Samar-samar, kakinya sedikit gemetar, dan darah memenuhi kulit kakinya yang tampak sedikit menakutkan. Orang ini sangat kuat. Cukwangseng perlahan mengangkat kepalanya saat menatap Quan Chen. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Gelombang sonik tadi memang serangan yang kuat. Namun, lawannya mampu melancarkan 2 kali serangan dalam satu gerakan. Itu menunjukkan betapa hebatnya kekuatan Quan Chen. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Cukwangseng menarik nafas dalam-dalam. Segel di tangannya bergerak cepat. Energi iblis melonjak menyapu, dan kristal hitam melayang di atas kepalanya. Begitu kristal hitam itu muncul, sinar cahaya gelap melesat keluar, lalu masuk ke 9 surga. Ruang itu langsung hancur. Energi iblis melonjak, dan 2 patung iblis besar muncul, berdiri di tepi ruang yang hancur. Kembangkan tubuh iblis dan panggil patung iblis. Cukwangseng mengeluarkan raungan rendah, lalu 2 patung iblis itu melesat turun, membawa serta energi iblis yang mengerikan dan menyerbu ke arahnya. Setelah itu, di bawah tatapan terkejut Quan Chen, 2 patung iblis itu jatuh, lalu menghantam tubuh Cukwangseng dengan suara dentuman keras. Menyatulah padaku. Untuk sesaat, seluruh dunia diselimuti energi iblis. Bahkan angin dingin bersiul di udara tersapu, dan penglihatan di depan mata mulai menjadi gelap. Energi iblis ini sangat kuat. Para praktisi kuat dari 9 kekuatan besar berkata dengan ekspresi serius. Kalau saja kejadian ini terjadi sebelum perang kuno, mungkin akan ada yang bangkit dengan marah atas nama pengusiran iblis. Namun, di dunia saat ini, energi iblis hanyalah kekuatan alternatif dan tidak akan membangkitkan kemarahan publik. Lelaki tua berjanggut putih itu mengusap jenggotnya, lalu menatap roh-roh jahat itu dengan mata membara. Wajahnya juga penuh keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengan energi iblis yang begitu murni. Seni bela diri macam apa yang dipraktekkan anak itu? Orang ini tidak sesederhana kelihatannya. Pria tua berjubah hitam itu berbicara perlahan.
Di puncak gunung, energi iblis bergejolak dengan liar. Di titik tabrakan, energi iblis tiba-tiba terkoyak dan sesosok muda muncul darinya. Pada saat ini, Chu Kuang-Sheng bagaikan dewa iblis dengan keagungan yang tak berujung. Dia berdiri di atas gelombang energi iblis, matanya segelap jurang iblis. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi iblis dan semangat juang yang membumbung tinggi ke langit. Saya sudah lama mendengar bahwa Tuan Muda Chu memiliki seni bela diri untuk latihan tubuh fisik. Melihatnya hari ini benar-benar membuka mata saya. Huan Chen menahan keterkejutan di wajahnya saat berbicara dengan suara rendah. Saat ia berbicara, lingkaran cahaya di belakang kepalanya mengembang dengan cepat, dan lonceng Buddha di dalamnya pun berubah menjadi ratusan kaki. Samar-samar terdengar suara Buddha yang bergema di langit. Wajah Chu Kuang-Sheng terlihat serius. Ia menatap Huan Chen dan berkata dengan suara tenang, "Master, terima kasih atas pujian Anda. Hari ini, izinkan saya menyaksikan metode dari kuil Buddha suci." Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan telapak tangannya ke udara. Dan energi iblis yang mengerikan langsung melonjak, lalu mengembun menjadi tangan iblis besar, lalu menampar ke arah Huan Chen di bawah. Suara Buddha Trevada. Wajah Huan Chen menjadi serius. Ia menggenggam kedua tangannya, dan lonceng Buddha di belakangnya mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, sebuah pilar kayu kuning kuno muncul, lalu menghantam lonceng Buddha dengan keras. Suara gemuruh terdengar, dan lonceng Buddha mulai bergetar hebat. Lingkaran gelombang suara beriak menyapu keluar darinya dan menyerbu ke arah tangan iblis itu. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, suara Buddha kali ini jauh lebih kuat. Bahkan Chu Kuang-Sheng yang memiliki 2 patung iblis di tubuhnya tidak berani meremehkan kekuatan itu. Suara Buddha itu melesat lalu bertabrakan dengan tangan iblis. Dalam sekejap, kekuatan dahsyat meletus dan keduanya langsung hancur. Begitu tangan iblis itu runtuh, Chu Kuang-Sheng berubah menjadi aliran cahaya, seperti pedang tajam yang menjulang ke langit dan langsung menyerbu ke arah Huan Chen. Melihat ini, Huan Chen melambaikan lengan bajunya, dan lonceng Buddha besar terlepas dari bola cahaya dan jatuh ke arahnya dengan cepat. Ketika lonceng Buddha itu jatuh, bumi bergetar hebat. Lalu muncullah retakan. Gelombang kejut menembus jauh ke dalam tanah, membuat bumi bergulung-gulung dan memicu gelombang dahsyat. Saat berikutnya, tanah pun langsung meledak, dan bayangan Buddha yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Langsung menyerang Chu Kuang-Sheng dari segala arah. Pikiran Chu Kuang-Sheng bergerak, dan energi iblis meraung, menyerang ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Bayangan Buddha bertabrakan dengan energi iblis, seketika menciptakan gelombang yang mengerikan. Sesosok melesat keluar darinya bagaikan kilat, langsung menuju lonceng Buddha di bawah. Ketika jarak antara kedua belah pihak hanya beberapa kaki, telapak tangan Chu Kuang-Sheng dikelilingi oleh energi iblis, lalu menampar dengan satu telapak tangan. Dengan telapak tangannya yang jatuh, kekuatan yang mengerikan keluar dari telapak tangannya, langsung menghantam lonceng Buddha dengan dahsyat, menyebabkan bergetar hebat. Namun, semua ini hanya sebatas ini. Lonceng itu masih kokoh seperti batu dan memiliki kekuatan pertahanan yang dahsyat. Ekspresi Chu Kuang-Sheng menjadi kosong. Kekuatan di tubuhnya meraung dan ia menghantamkan telapak tangannya ke lonceng Buddha berulang kali. Lonceng Buddha bergetar terus-menerus dan tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dan seluruh puncaknya terkikis habis.
Ekspresi Buddha Huanchen menjadi serius. Dia duduk bersila di dalam lonceng Buddha, melantunkan beberapa mantra Sanskerta. Lingkaran cahaya beriak keluar dari kepalanya dan terus menyatu dengan lonceng Buddha, menahan benturan keras. Aku masih tidak percaya kalau aku tidak bisa memecahkan cangkang kura-kura ini. Energi iblis Cukuangseng langsung bergejolak. Tulang kelima jarinya menegang sedikit demi sedikit. Dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya bergetar keluar dari tubuhnya. Hancurkan. Saat berikutnya, dia membanting telapak tangannya ke lonceng Buddha. Suara tabrakan itu terdengar menggelegar. Dan kekuatan dahsyat itu berubah menjadi tornado. Langsung menyapu seluruh salju ke seluruh angkasa bersiul di udara. Tidak lama kemudian, suara retakan yang keras terdengar. Dan retakan yang sangat kecil muncul pada lonceng Buddha. Pupil mata Huanchen tiba-tiba mengecil. Ia menatap retakan itu, lalu gelombang ketakutan muncul di hatinya. Lonceng Buddha miliknya ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Dulu, ada seorang praktisi Rana Ying yang tingkat ke-9. Pernah menggunakan kekuatan penuh, tetapi tidak mampu menghancurkannya. Dan kini sekarang, sudah retak. Kekuatan fisik anak ini terlalu mengerikan, kata Huanchen sambil menatap sosok muda itu dengan tidak percaya. Dari mana asal-usul bela diri orang ini? Hingga benar-benar dapat meningkatkan kekuatan fisik seseorang hingga sebegitu hebatnya. Terlebih lagi, cara unik dalam melakukan teknik itu adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Namun, bagaimanapun juga, ia adalah pria yang tenang dan dia segera menekan rasa terkejut di hatinya. Ia menjauh dari lonceng Buddha untuk mundur di kejauhan. Begitu dia pergi, Cukuangseng membanting telapak tangannya dan lonceng Buddha itu langsung meledak. Gelombang kejut yang dahsyat mengangkat selapis tanah. Tubuh Huanchen gemetar dan wajahnya langsung memucat sesaat. Ia menarik nafas dalam-dalam, menahan aliran darah yang mengalir deras di dadanya. Lalu mengepalkan kedua telapak tangannya dan cahaya ungu kemasan berkumpul. Lalu berubah menjadi mangkok ungu emas seukuran telapak tangan. Tak terhitung banyaknya karakter samar terukir di mangkok tersebut. Karakter-karakter ini tampaknya mengandung hukum Buddhis yang mendalam. Dan sekilas saja akan membuat orang merasa tercengang. Mangkok Buddha suci. Cukuangseng menatap mangkok ungu emas itu. Pupil matanya langsung mengecil. Tuan muda Cu benar-benar tahu tentang mangkok Buddha suci. Huanchen menatapnya dengan senyum tipis. Saat ini, Cukuangseng langsung terdiam. Ia pernah mendengar dari Ling Yuxi menggambarkan mangkok Buddha suci yang persis sama dengan mangkok ungu emas di hadapannya. Mangkok ini adalah harta paling berharga dari kuil Buddha suci dan hanya kepala biara yang boleh menggunakannya. Tapi sekarang, mengapa ini muncul di tangan Huanchen? Huanchen memegang mangkok Buddha suci di tangannya. Melihat keraguan di matanya, dia tersenyum tipis lalu berkata, "Itu hanya aturan biasa. Bagaimana mungkin guru peduli dengan ini?" Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Dan mangkok berwarna ungu emas itu perlahan naik lalu melayang di udara. Sinar cahaya ungu kemasan memancar darinya, menerangi ruang di sekitarnya. Rasa tertindas yang tak bisa dijelaskan menyelimuti ruang di sekitarnya. Cukuangseng menatap mangkok emas ungu itu. Lalu telapak tangannya perlahan mengepal dan energi iblis di sekitarnya langsung berfluktuasi hebat. Ini karena mangkok ungu emas itu terlalu mengancamnya.
Aku penasaran berapa banyak praktisi yang telah dimurnikan mangkok Buddha suci ini sebelum mencapai kekuatan seperti sekarang. Dari mangkok Buddha suci ini, ia merasakan fluktuasi aura yang berbeda. Meskipun aura-aura ini menyatu dengan sempurna, tetapi tetap saja terdapat sedikit perbedaan. Kita harus berusaha sekuat tenaga. Mata Cukwang Seng perlahan terpejam, dan energi iblis yang bergejolak di sekelilingnya pun mereda sejenak. Saat berikutnya, energi iblis melonjak hebat sebagai air yang mendidih. Kekuatan iblis yang besar perlahan-lahan menyelimuti air sekitarnya. Seolah-olah seorang raja iblis telah turun gunung. Terima kasih.